Yesus honapuna dohot na adong dia gugunot hosaki sahat matutangan mi sahat matutangan mi hatanang soraki say rajay madohoti say dinggan sitang bain hataku say tongtong bain hataku say tongtong. Shalom, selamat pagi, salam sukacita selalu buat Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada. Kita kembali akan mendengarkan siraman rohani pada hari Kamis 21 November 2024. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah gembala yang baik yang selalu menggembalakan kehidupan kami, menuntun kami kepada kehidupan dan air yang tenang. Terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dan hari yang baru yang Tuhan berikan. Biar Tuhan menolong kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15, demikianlah firman-Nya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebuah perenungan yang harus kita renungkan. Adakah yang akan berbuat jahat terhadap kita jika kita rajin berbuat baik? Seharusnya tidak ada lagi. Sebab yang seharusnya perbuatan baik hendaklah melahirkan perbuatan baik juga. Sikap dan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain sewajarnya haruslah dibalas juga dengan sikap dan perbuatan baik. Itulah hukum yang seharusnya dan kita semua pasti menginginkannya. Ketika kita melakukan yang baik, berbuat baik kepada seseorang, maka pasti sebagai manusia kita berharap kelak akan dibalas dengan kebaikan juga. Tetapi realitanya apa yang terjadi? Dalam kenyataan yang sering kita hadapi dan kita lihat, mungkin juga kita alami, sering sekali perbuatan baik itu tidak dibalas dengan kebaikan. Tindakan kasih yang kita lakukan justru dibalas dengan kata dan tindakan yang mencela dan menyakiti hati. Seperti pepatah Indonesia berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Yang manis dibalas dengan yang pahit. Namun ketika itu terjadi, ketika itu kita alami, apakah firman Allah kepada kita? Luar biasa dalam nats ini, ayat 14 dan 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat
jahat. Itulah yang dialami oleh jemaat diaspora ketika itu. Mereka berusaha melakukan yang baik, hidup dengan kasih, dan mencerminkan identitas sebagai pengikut Kristus. Tapi mereka justru mengalami penganiayaan dan penderitaan. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan seluruh umat Kristen diaspora supaya senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan jemu-jemu melakukan yang baik, cinta kasih, meskipun mereka harus mengalami penderitaan. Sebab demikianlah mereka menguduskan nama Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Dan demikianlah pula mereka mempertanggungjawabkan iman percaya mereka di hadapan Allah dan orang-orang yang di sekitarnya. Mereka harus mampu menunjukkan sikap sebagai pengikut Kristus di hadapan semua orang dengan selalu berbuat baik. Dan harus memberi pertanggungjawaban atas imannya dengan lemah lembut dan hormat. Meskipun mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, tapi mereka harus memberi pertanggungjawaban atas imannya dengan sikap lemah lembut dan hormat, bukan dengan kekerasan dan kejahatan. Sebab orang Kristen tidak pernah menerima pengajaran untuk membalas kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan, tetapi kita diajarkan untuk membalas kejahatan justru dengan perbuatan yang baik. Karena itu, firman Allah berkata, meskipun kita harus mengalami penderitaan karena perbuatan baik, itu justru lebih baik daripada mengalami penderitaan karena perbuatan kejahatan. Firman Allah menyuarakan kepada kita, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, sebab pada akhirnya kebaikan akan selalu menang oleh kejahatan. Ingat, kebaikan akan selalu menang oleh kejahatan. Karena itu, kuduskanlah Allah dalam Yesus Kristus dalam hidup kita dengan melakukan yang baik, selalu hidup lemah lembut, dan selalu menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Jangan pernah membalas atau merancang untuk membalas kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan justru dengan perbuatan-perbuatan baik. Sekalipun menderita, tetaplah berbuat baik. Janganlah surut untuk melakukan kasih, sebab pada akhirnya orang yang menfitnah dan melakukan kejahatan kepada kita akan malu oleh karena perbuatan-perbuatan baik kita. Karena itu Tuhan akan menolong kita, orang-orang yang percaya, untuk selalu mempertanggungjawabkan imannya, pengharapannya kepada Kristus dengan senantiasa melakukan yang baik dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu kita dipanggil melalui renungan ini untuk senantiasa hidup dalam kelemah lembutan, menghormati setiap orang, dan melakukan segala yang baik sebagai pertanggungjawaban iman kita kepada Allah dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan kepada semua orang. Jangan pernah membalas kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa di sorga, atas hari yang indah, hari yang luar biasa pada saat ini. Kami mensyukuri berkat Tuhan melalui napas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan segala sesuatunya. Semuanya itu bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan terpujilah Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang percaya yang Tuhan telah panggil untuk senantiasa menguduskan nama Kristus dalam kehidupan kami melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Meskipun ketika kami melakukan kebaikan, tidak selamanya dibalas dengan kebaikan, tetapi firman Tuhan berseru kepada kami bahwa kami tidak akan berhenti melakukan kebaikan, karena Kristus juga tidak henti-hentinya melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan kekerasan, tetapi Tuhan menolong kami untuk mengalahkan kejahatan
justru dengan perbuatan kasih dan perbuatan baik. Dalam situasi apapun, biarlah Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berserah kepadamu sepanjang satu hari ini. Biar tangan Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga kami dalam setiap tugas dan aktivitas kami hari ini. Biarlah berkenan kepada Tuhan dan kemuliaan bagi namamu, sehingga itu akan mendatangkan sukacita bagi kami. Berkati setiap pergumulan kami, apapun itu ya Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong kami, memberikan pengharapan bahwa segala sesuatunya akan Tuhan datangkan untuk segala kebaikan kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, tabib yang ajaib. Mari Tuhan angkat penyakitnya. Mari Tuhan berkati segala obat dan makanan yang dikonsumsi sehingga kesembuhan akan terjadi. Engkau menolong orang-orang yang sedang berduka, yang sedang menghadapi pergumulan. Mari Tuhan pulihkan oleh kuasa kasih Kristus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mensyukuri ulang tahunnya hari ini. Baik ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan berkati, Tuhan memberi panjang umur kesehatan, memberkati setiap apa yang diharapkan, sehingga itu akan mendatangkan sukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Pelihara dan jagalah setiap keluarga kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dalam menempuh studi, Tuhan Engkau berkati, sehingga cita dan harapannya bisa tercapai. Engkau jaga mereka senantiasa Bapa di sorga, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan dan dosa oleh karena roh-roh zaman ini. Tapi Tuhan menjaga anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sedang menantikan pasangan hidupnya. Biar tangan Tuhan menempatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman kepada Kristus, sehingga pada akhirnya kami juga senantiasa bersyukur kepadamu. Kepadamulah kami berserah sepanjang satu hari ini, biar Tuhan memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertaimu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Melangkah di